Selamat malam. Kita ketemu di podcast channel YouTube saya, Revi Ahmed. Kali ini saya akan membahas tentang seputar single parent. Dan tentunya sudah ada narasumber kita di sini yang sudah tidak asing lagi di area Anta Beranta. Ada Bung Ajis Pramuji. Halo. Oke, Bang Ajis Pramuji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya kita sapa dulu dong teman-teman dunia media sosial yang ada di luar sana. Oke, teman-teman penonton channel apa nih? Revi Ahmed. Revi Ahmad. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini gua akan menceritakan tentang dunia Single parent ya, status single parent, menghadapi lika-liku hubungan bersama single parent atau sosialita ya. Sosialita. Oke, lanjut. Oke ya, baik, sebelum kita tanya jawab Bung Ajis, saya ingin bertanya dulu nih, Bung Ajis kan artikelnya banyak nih, saya udah cari di Google juga, udah berita-beritanya ada. Sebelumnya Bung Ajis juga sudah terjun ke dunia sosial juga dan politik ya. Sebelumnya itu gimana Bung Ajis cara membagi waktunya antara sosial dan politik? Sosial dan politik ya. Kalau bicara sosial sih kita ibadah ya. Ibadah ya. Ya. Karena bicara sosial itu kita ibadah. Kenapa saya katakan ibadah? Karena bicara sosial itu bicara hati. Oh, bicara hati ya. Berarti bicara hati. Kalau soal hati bukan hanya hubungan tentang percintaan aja nih? Bukan. Oh, karena hati itu banyak iya. manfaatnya. Siap. Kita bicara sosial adalah bicara ibadah atau dikatakan hati. Jadi ketika hati kita tersentuh atau terpukul, contoh kecilnya melihat kayak semacam bencana kebanjiran. Oh, itu kan iya, salah satu sosial. Benar. Kita ingin ada di samping mereka, kita ingin membantu mereka juga seperti itu. Oke, baik. Kita sudah tahu ya tentang kegiatannya Bung Ajis Pramuji ini. Sempat kemarin juga menyuarakan di pemerintahan kota tentang seni. Ya. Pernah. Oke, jadi kalau yang belum tahu pasti udah tahu dong Bung Ajis siapa. Bung Ajis juga ada channel di sebelah juga nih, udah mulai naik channelnya ya. Jadi jangan lupa juga subscribe. STM punya cerita, ya kan? Benar. Mantap. Di sana kalian akan menemukan tentang pengalaman STM tentang masa-masa jaya-jayanya STM ya. Ya, jadi nanti mampir ke STM punya cerita. Oke, baik Bung Ajis. Ini udah ada masuk juga nih ya. Saya bacain dulu ya. Ini udah masuk ke DM ke saya. Oke, ini ada pertanyaan dari @siagian0547 menanyakan, memangnya pengalaman berhubungan dengan single parent penuh tantangan apa hanya sekedar basa-basi? Bicara pengalaman berhubungan dengan single parent ya. Memang dalam perjalanan hidup gua pernah gua alami hal itu. Oh, pernah. Kau ambiar dengerin ya. pernah gua alami itu Mas Revi, bicara menyikapi ya. Awalnya sih memang suatu pertemuan perkenalan itu tidak disangka ya. Artinya tidak ada dalam planning schedule hidup lah, atau tidak ada planning dalam wacana atau rencana lah ya. Memang secara spontanisan aja kita bertemu, kita tukeran handphone ya kan. Nah, tukeran handphone, wah berarti handphonenya dijual gitu. Nomor bilang dong, biar kaum bucinnya nggak salah prasangka di sini ya. Artinya kita say hello, kita kenalan, kita tukeran nomor ya. Artinya kita sedikit diskusi cerita. Tetap aksesnya melalui media sosial. Media sosial. Awalnya memang pertemuan antara dengan single parent itu kita dari sosial media. Contohnya yang pernah dijalanin ini melalui media sosial apa nih? Facebook kah, Instagram kah, atau Twitter? Pada saat itu mungkin betulan kali ya, betulan artinya kita sama-sama simpatis pada saat itu ya, artinya berawal dari jempol lah, like. Yes. Like tuh, caranya dengerin ya. Jadi buat kalian nih yang mau deketin single parent atau menumpang hidup, bukan? Tidak. Berarti salah ya, bukan numpang hidup. Jadi ingin cari wanita yang lebih berpengalaman. Betul, ya. Jadi mulai dari like dulu nih, ya kan? Baru komentar. Baru lebih ke intens inbox. Dari situlah artinya kita sering memberi kepercayaan. Percayaan itu tentang pengalaman hidup terutama ya kan, yang pasti
dari kegagalan-kegagalan suatu hubungan yang dimana sebelumnya dia pernah menjalankan hubungan gagal, begitupun juga gue juga pernah menjalankan hubungan. Artinya kita bertemu dengan sosok yang memiliki rasa trauma pada saat itu. Pasti setiap status yang membawa single parent ini mereka kan trauma karena pengalaman dia yang dulu pernah gagal. Betul. Nah, betul. setidaknya dia bertemu dengan orang baru, pasti dong dia menjaga image-nya sebagai statusnya. Karena membawanya berat juga status dengan single parent. Betul. Karena pandangan orang-orang ini single parent itu tanda kutip. Bung Ajis. Betul. Nah, Bung Ajis ini bagaimana cara melindungi pasangan yang berstatus single parent ini? Kalau gue pada saat pengalaman gue pada saat itu melindungi sosok single parent ya artinya kita harus menjaga image. Satu itu, artinya kita menjaga nama baik dia. Karena bagaimanapun bahwa hidup kita ini kan pasti penuh namanya orang lain di sekeliling kita, terutama di sekeliling kita dari teman, kerabat atau saudara atau sahabat dan lainnya ya kan. Dan itu bermacam-macam warna pada saat itu. Ya artinya bicara suka dan tidak suka, bicara perkenalan kan itu antara kita berdua kan. Kan bicara penilaian kan orang lain. Benar. Mungkin cara menyikapi gue di situ ya artinya ya gue anggap silakan bebas aja. Bebas aja ya karena artinya lu mau menilai gue seperti apa, mau menilai dia seperti apa ya itu suka-suka lo gitu. Karena gue nggak butuh itu, karena yang gue butuhkan pada saat itu bicaranya kepercayaan. Artinya suatu pengalaman dia, gue yang tahu, pengalaman gue dia yang tahu. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kan tentang single parent nih. Berarti kalau Bung Ajis ini sudah pernah berhubungan, apa sekarang masih ada hubungan dengan wanita yang berstatus single parent ataukah sekarang single? Biar pada tahu nih kaum bucin, kaum ambiar nih. Apa mau dibuka sekarang atau nanti di episode kedua? Mungkin nanti di episode kedua. Berarti nggak bakal dikasih tahu dulu guys ya. Jadi nanti di episode kedua kita akan bertanya sekarang nih posisinya single atau berhubungan sama wanita yang berstatus single parent. Ya pasti nanti akan ada cerita itu. Ada cerita itu ya. Kita iklan dulu sebelumnya. Nih kita punya liquid bagus ya, Nyunai. Jadi Bung Ajis kan punya Pep juga. Jadi kalau mau beli Pep, beli liquidnya Nyunai. Enak, ini asik. Asik ya. Asik banget. Nyunai. Ini rasanya banyak banget Bung Ajis. Buat ini nih komunitas. Ya, komunitas boleh nih. Bisa cobain ke sini ya kan beli. Ini rasanya mantap, coba deh, cobain dulu. Wah, asik. Asik ya? Asik banget, asik. Oke, guys. Coba. Ya, jadi tentang single parent itu jangan dipandang sebelah mata. Jadi kalau kita punya hubungan dengan wanita yang single parent, kita itu harus menjaga image-nya. Mereka juga punya kebatinan yang sangat lemah. Betul. Membawa status sebagai single parent. Betul begitu ya. Sangat banyak faktor ya. Kalau boleh sedikit cerita gue ya. Boleh silakan. Ya, artinya bicara gratis kan? Gratis. Oke, artinya bicara single parent dari pengalaman gue, mungkin teman-teman penonton juga ada yang sedikitnya pengalaman ataupun juga dulu pengalaman. Artinya bahwa single parent itu bukan artinya itu hanya sebagai status. Sebagai status ya. Hanya sebagai status saja, karena bicara kemanusiaan ya kita sama-sama manusia. Sama-sama manusia ya. Kita butuh rasa, kita butuh cinta, kita butuh hidup. Karena bagaimanapun semangat hidup tanpa cinta, ya kan? Semangat hidup tanpa cinta bagaikan lu makan tanpa menu. Oh, kayak tanpa garam nih. Jadi ambiar. Ambiar. Iya, kembali lagi ya. Ambiar ya. Kembali lagi. Nah, artinya disitulah artinya single parent pun manusia biasa. Tapi kan terbanyak kalau gue lihat ya ada banyak lelaki memandang sebelah mata wanita single parent ini karena ada faktor ekonomi. Nah, ya faktornya kan salah satunya kalau rata-rata ya, bukan rata-rata sih, tapi keseringnya kalau yang mendapatkan single parent itu mereka berhubungannya bukan hanya dengan perasaan, tapi membawa nafsu. Ya karena mungkin berpikirnya single parent dia udah lama. Sensor. terutama itu di pandangan lelaki atau Bung Aji sebagai salah satunya nggak nafsu apa pakai perasaan nih? Kalau sumpahnya gue sih ya bicaranya itu dia kembali lagi kita bicara kemanusiaan. Bicara single parent, jomblo atau kawin atau nikah atau jendes atau duda atau apa itu hanya sebagian status. Sebagai status ya. Itu hanya sebagian status dunia aja. Sekarang bicara lagi memperbaiki diri ya kan, memperbaiki diri ya itu dia artinya kita sebagai manusia pun tidak bisa munafik. Iya. Mas Repi ya kan. Pasti.
Artinya ketika lu hidup berarti lu butuh cinta. Nah, kan gitu. iya. Nah, Duit juga dong. Nah, Duit kalau juga. bicara duit sih artinya susah juga sih tebak. Iya, karena kan kalau cinta doang sekarang zaman sekarang Bung Ajis tahu sendiri. Itu biasanya wanita single parent tuh. Iya. Banyak faktor, artinya ada single parent ya, artinya mencari suatu momen kesempatan di saat dia menjadi status single parent ya kan, artinya yang tadi dia dengan suatu hubungan dengan suaminya sebelumnya mungkin dari faktor gejolak faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya. Kemudian dia memilih untuk cerai ya, artinya untuk menjalankan suatu kehidupan yang bebas ya kan, artinya tebar pesona. Nah, tebar pesona. jadi gini Bung Ajis. Kalau bersama single parent rata-rata memang ada yang belum punya atau udah punya anak ya. Iya. Nah, yang Bung Ajis jelajahi ini, jelajahi bahasanya, yang pernah diarungi ini rata-rata udah memiliki seorang anak atau benar-benar single parent itu dia belum punya anak. Pada saat itu gue menemukannya, diri gue menjadi kedua pribadian. Maksudnya dua kepribadian? Gue harus menghadapi sikap wanita yang gue sayang saat itu dari masa traumanya yang harus gue sikapi. Otomatis kan kalau dia punya anak, Bung Ajis bukan hanya mencintai dan menyayangi si pasangan, karena dia punya anak, Bung Ajis juga harus sayang sama anaknya dong. Makanya itu gue bilang dua faktor ya gue. Iya. Di tubuh gue ini yang satu bisa gue bagi jadi dua. Wih, keren. Bagaimana cara untuk menyikapi, Iya. mengerti, memahami, bahkan bersabar terutama. Benar. Karena sebelum mengambil hati ibunya, mengambil hati anaknya dulu. Tuh. Pinter juga nih. Jadi buat kaum ambiar, kaum bucin boleh ikutin jejak Bung Ajis ya. Berarti tantangannya lebih beda ya dibandingkan mendapatkan yang istilahnya bukan satu single parent tapi masih gadis gitu. Kalau gue bilang sih lebih suka, ya kalau bicara sulit, lebih sulit single parent. Apa karena kewibawaannya? Ini ngomong umurnya berapa nih? Umurnya? Kasih tahu dong. Iya. Kira-kira ngomong apa ini nih? Saya lupa. Saya lahir tahun berapa pada itu ya? Umur aja lupa tuh, Bang Herman. Gimana nih Bang Herman? Umur aja lupa dia. Harus lihat KTP. Aduh. 33. Oh, 33 berarti masih muda. Jadi kalau buat yang di luar sana yang nonton nanti video kita akan tayang, khususnya single parent boleh. Ya. Boleh nanti japri saya, nanti saya ini ke Bung Ajis. Enggak lah. Dikenal enggak ya? Enggak lah. Ada yang marah nanti ya? Ada yang marah. Ada yang marah. Ada yang marah. Mamba. Oke, sebelumnya kita sekarang lagi berada di PT Uap. Oke, PT Ya, Uap. dia produksi tentang liquid. Produksi liquid ya. Bagus, suka. Jadi semua liquid ada semua rasa di sini dan mereknya itu namanya Nunai ya. Jadi kalian bisa langsung aja datang ke Tiga Raksa ya. Tempatnya di Bispoint. Jadi ini produknya udah kemana-mana Bang Irwan ya? Oh, kemana-mana. Oh. Webstore Indonesia. Oh. Vektor dan sedia. Untuk lu komunitas. Buat komunitas semuanya deh. Jadi yang hobi vape. nge-vape, liquidnya beli Nunai. Karena ini asik banget, sumpah rasanya. Gue punya komunitas vape juga tuh di Punya ya? daerah Bintaro ya kan. Ya artinya untuk anak tendencis deh. Oh, yang sama suka vape. single parent. Oh bukan. Oh, bukan. Oke. Ya, baik. Nih, kita mau kasih tahu nih sama di luaran sana. Tips-tipsnya buat mendapatkan wanita yang udah berpengalaman. Ada tipsnya nggak atau cara-caranya? Oh, kita harus begini. Mungkin ada. Salah satunya aja, nggak semua deh. Sebenarnya sih bicara cara atau trik nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu dia karena gue bilang bicara single parent itu hanya status. Hanya status yang pasti bicara perkenalan, pertemuan kita diberikan wujud yang sama. Kalau kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Maha Penguasa. Ini sadis lu bahasanya. Satu itu, ya kan? Sadis. Satu itu. Gue sebagai cowoknya meleleh nih. Ya satu itu. Dan kedua, ya kan? Dan kedua, bicara rasa itu tidak bisa negosiasi. Iya. Karena seperti contoh hal ya, gue memberi contoh. Lu makan bakso nih. Di daerah katakanlah di daerah Bintaro ya kan, lu dengan istri lu makan bakso, kemudian pada hari kemudian lu makan bakso di daerah Karawaci ya kan, lidah lu akan, dan itu lu sudah lama banget makan Bintaro, lidah lu akan merasakan hal apa? Hal beda karena rasanya akan ada perbedaan soal rasa karena masing-masing tangan berbeda kan. Dan lu bisa bohong itu nggak? Iya, nggak bisa dong kalau soal rasa. Itu dia. Oh, jadi itu ya, saya udah nangkep. Bagaimana nangkep gak nih? Bagaimana nggak nangkep nih gimana nih? Artinya pertemuan itu pertemuan wujud yang sama bahwa kita adalah manusia yang butuh cinta, butuh rasa ya kan. Kenapa pada saat kita dipertemukan ya artinya dia ada rasa, gua ada rasa ya kita berjalan. Iya. Karena bicara perjalanan hidup hubungan itu kan kita
hanya suatu etikat baik ya kan, etikat baik bicara jodoh atau tidak ya kita yang di atas. Benar. Kan kita tidak bisa memaksakan gitu. Iya. Bukan berarti kita tidak menginginkan. Ya itulah kehendak Allah kan Benar. gitu. Kembali lagi kita ke Uninga, Maha Uninga. Iya, benar. Yang membalikan hati Oke, manusia. siap. Baik, nanti kita akan bersambung nih Bung Ajis ya. Jadi obrolan kita kali ini cukup sampai di sini. Perbincangan dengan Bung Ajis. Jadi jangan lupa follow Instagram Bung Ajis juga nih. Apa Oke. namanya Bung Ajis Facebooknya? Facebook gua Ajis Pramuji. Nah, untuk Instagramnya. Ajis_Pramuji. Nah, jadi buat kaum single parent, kaum yang ingin sentuh-sentuhan bahasa-bahasa pujaga dari Bung Ajis, boleh follow Bung Ajis. Dan jangan lupa juga ada video terbaru dari gua sama Danu Arnomo. Itu cover lagu dari Anima Band berjudulnya Bintang. Itu ada di Instagramnya PT UAP Cerita Seni, ada di Danu Arnomo, dan juga Instagram saya Revi Ahmed DI, ada di Instagramnya juga. Baik, terima kasih Bung Ajis. Boleh gue berarti pesan ya? Boleh. Oh iya, dong pesan-pesannya dong. Iya. Nah, tadi kan udah dikasih tipsnya. Ternyata tipsnya itu nggak ada tip-tip yang spesial. Intinya ya, intinya berjalan sesuai hati. Ya, baik, silakan pesan-pesannya. Mungkin pesannya ya untuk gua kepada single parent ya. Artinya cerita ini adalah cerita suatu pandangan ya. Dimana betulan malam ini gue diundang nih ya kan. Diundang gue untuk ceritakan single parent. Gue juga nggak ngerti nih host ini dapet informasi gue dari mana nih kan gitu ya kan. Gue bingung. Kan netizen banyak kan? Ini udah masuk nih. Ini belum saya bacain semua ini ya. Ya kan. Gue bingung nih. Gue harus menceritakan tentang pengalaman gue dengan single parent ya kan. Ya artinya untuk single parent bahwa lu adalah wanita biasa. Wanita biasa tidak jauhnya dengan wanita gadis atau wanita yang jomblo atau Jangan wanita yang stuck jomblo. dengan image-nya. Jangan stuck tentang status karena bicara status adalah titipan seperti dengan hal jabatan. Oh iya, benar. Ada ketua, ada sekretaris benar itu hanya sebagai jabatan. Yang penting lu sebagai wanita yang jika ingin mau dipandang oleh lelaki, lu harus menunjukkan akhlak kemanusiaan lu sebagai wanita yang soleh, yang baik hatinya, yang Tepuk tangan lembut. dulu. bahwa status bukan menjadi suatu patokan. Lu single parent merasakan suatu ketraumatisan, apa tetap lu menjadi wanita yang soleh, akhlak baik akhlaknya, baik budinya dan pekertinya. Mungkin itu aja dari gua. Oke. Ingat status single parent adalah hanya status. Yes. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode kedua. Masih banyak yang harus kita obrolin. Tetap di obrolan asik dan seru bersama Bung Ajis Pramuji. Sampai jumpa. Jumpa.